semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku Dr. Andira Utami. Sebentar. Harus pakai kacamata biar masa depan lebih kelihatan dan jelas. Selamat datang lagi nih teman-teman. Hari ini aku bersemangat banget karena aku pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya tentang masa depan kesehatan lah di dunia, di Indonesia, dimanapun gitu. Mungkin di episode kali ini aku pengen sedikit bercerita tentang proses perjalanan menjadi dokter dan pertimbangan pekerjaan apa yang harus diambil oleh dokter tersebut gitu. Jadi kalau emang harus cerita, ibaratnya episode hari ini tuh kita akan ngomongin tentang ngobrol ngalor ngidul tentang masa depan kesehatan dan juga kedokteran. Sebagai seorang dokter, aku memang harus jujur dan cerita bahwa proses untuk mengenyam pendidikan dokter itu tidak cepat dan tidak mudah, dan rasanya dalam tanda kurung tidak murah gitu, karena banyak buku-buku yang harus dibeli, tambahan-tambahan biaya yang harus di luar biaya sekolahnya sendiri dan sebagainya gitu. Jadi memang proses jadi dokter itu sungguh sangat amat, kita tuh selalu nyebutnya kita tuh adalah sebenarnya tentara militer tapi pakai jubah putih. Selalu kita rasanya kayak gitu, karena tidur enggak, tidur pun kalau iya di tangga, makan nggak makan, pagi udah langsung kerja lagi. Tidur tuh adalah sebuah add-ons gitu, kayak tambahan. Bisa dikasih tambahan nggak? Ya itu tidur gitu. Jadi pada saat mengenyam pendidikan kedokteran tuh memang kalau boleh jujur, kayaknya aku cuman bisa deket sama orang yang ngerti kedokteran juga. Gak pernah tuh aku sama anak yang gak tahu jadwal anak FK gitu. Gak ngerti betapa riwehnya, betapa gak bisa megang handphonenya, betapa kita selalu presentasi, betapa kita selalu baca terus dan sebagainya itu. Salah satu contoh bukunya ini guys, tebal-tebalnya segini. Kalau kita lempar, maling pingsan gitu kan. Jadi pendidikannya berat dan juga panjang, sehingga banyak sebenarnya harapan-harapan para mahasiswa dan mahasiswi kedokteran ini tuh yang besar gitu terhadap jurusan yang mereka ambil. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya di Indonesia ini masih kecenderungannya adalah dokter yang berhasil tuh adalah dokter yang lulus dari FK ngambil lulus dari FK magangnya sama dokter atau profesor atau guru besar, nggak guru besar ya, sama konsulen atau spesialis dan sebagainya yang bisa memberikan surat rekomendasi supaya bisa masuk ke pendidikan selanjutnya yaitu spesialis. Nah, for some reason aku itu adalah satu-satunya orang di geng aku yang terpisah dari gengku sendiri, karena aku di saat lelah, saat menjalani kedokteran dan aku lelah, tahu nggak aku minta apa? Aku minta cuti, dan aku nggak bermasalah kayak gue emang capek, gue harus cuti, kalau nggak gue nggak bisa perform. Itu sebenarnya orang tuaku tuh kayak, nih anak beneran nggak sih? Apa dia males ya? Nah akhirnya aku bilang ke ayah ibuku kayak, Pah, Ma, ini adalah bentuk Andira saking mengenalnya diri Andira banget gitu. Di saat Andira tidak memiliki baterai dan energi yang maksimal, semuanya tuh terdampak. Kasih deh Andira waktu 2 bulan untuk nggak ikut stase yang A gitu. Jadi waktu itu kan kalau selesai dari kedokteran, pas sarjananya itu langsung masuk koas kan kalau mau ngambil profesi, tapi bisa juga lanjut S2 kalau nggak mau punya gelar dokter. Nah itu tuh aku nggak ada jedanya tuh. Udah gitu aku sambil kerja lagi selama kuliah tuh kan, aku kan masih sambil nyanyi kan. Jadi waktu tuh padet banget rasanya, dan aku rasanya kayak gila, I haven't been living gitu, kayak gue lagi tidak merasakan hidup nih gitu. Alhamdulillahnya orang tuaku memperkenankan gitu, kayak oke, Andira asal tanggung jawab sama apa yang Andira pilih ya. Aku memilih cuti, akhirnya aku ketinggalan gerbong kan, teman-temanku udah pada ujian duluan dan sebagainya, jadi mereka lulus jadi dokter duluan, dan aku harus meyakini diri aku bahwa Dir nggak apa-apa kok, beda timeline, beda waktu lulus, beda 3-6 bulan. Toh nanti di lapangan nggak ada yang nanya lo lulus tahun berapa. Kalau udah jadi dokter nggak ada yang nanya lo mau lulus
baru lulus tahun lalu sama lulus 5 tahun lalu di lapangan sama-sama pakai jas putih dan dokter gitu. Nah makanya aku tuh selalu pengen banget sharing ke teman-teman dokter gitu bahwa kayaknya ya mungkin kalau ada waktu kali bisa ngobrol sama Menteri Pendidikan gitu ya, Mendikbud, Pak, kayaknya di dalam kurikulum setiap sekolah atau perguruan tinggi self development tuh harusnya ada, sehingga kita nggak konyong-konyong cuman mikirin kapan lulus, tapi kita mengenal diri kita gitu. Kita nggak cuman lulus hanya karena biar cepet, biar selesai, biar apa, tapi menurutku di masa perkuliahan self growth dan self development itu juga harus dialami, sehingga pengambilan keputusan menjelang seseorang jadi dewasa itu tuh keputusannya tuh juga udah mateng gitu. Mereka bertanggung jawab sama keputusan mereka karena mereka sudah kuliah, namanya mahasiswa, ada mahanya di depan karena lo udah maha siswa, bukan siswi doang gitu. Udah jauh harus lebih memiliki sense of responsibilities yang lebih tinggi, jadi pengambilan keputusannya itu bisa jauh lebih matang dan tajam gitu. Nah, ngobrol ngalor ngidul tentang kesehatan di Indonesia, aku kasih tahu fakta-fakta dikit ya. Faktanya di Indonesia rasio dokter itu tuh masih di bawah standar WHO dan paling rendah di ASEAN. Oke? Kita memproduksi sekitar 12.000 sampai 14.000 dokter per tahun. Rasio yang dibutuhkan itu harusnya 1:1000 ya, dan kita masih kekurangan lah, kurang lebih kita bisa nutup itu masih beberapa tahun ke depan gitu. Itu juga kalau misalkan orang masih pada tertarik masuk FK, kalau enggak ya makin minim lagi rasio dihasilkannya mahasiswa dan calon dokter di masa depan gitu. Lalu kalau aku ngomongin tentang ngalor ngidul kesehatan dan masa depan kedokteran, yang berikutnya adalah harusnya kita sebagai jadi dokter tuh kita disodorkan juga ilmu-ilmu yang lagi berjalan pada masanya gitu. Aku berharap banget tuh sebenarnya di Fakultas Kedokteran memberitahukan tren-tren apa aja yang ada di dunia saat ini. Karena kan aku tahu pakeman di kedokteran itu tuh ya udah belajar anatomi, belajar patofisiologi, fisiologi, belajar penyakit, pengobatan, dan sebagainya. Tapi tren secara global, skala nasional nggak dikasih tahu. Contoh, misalkan kita kan mau masuk ke era 4.0, bahkan kita udah ada di dalam situ, era digital. Terus sebagai dokter mau ngapain kalau misalkan artificial intelligence udah banyak, machine learning lagi dibangun gitu? Akan bersaing nggak sama teknologi-teknologi yang canggih? Nah itu tuh sebenarnya aku tuh, ya ampun kalau gue punya resource-nya ya, gue punya tenaganya dan punya materinya untuk menyebarkan ilmu itu ke semuanya supaya kita tuh semua ready gitu masuk era yang benar-benar digitalized, pasti semuanya bisa keep up gitu. Dan dari setiap sektor maupun kedokteran, apapun lah, kedokteran, ekonomi, seni, atau apapun, selama kita mengikuti eranya, ini kan siapa yang paling bisa beradaptasi, ngomonginnya kan sebenarnya begitu. Jadi sebagai dokter aku berharap teman-teman sejawat bisa juga mengikuti perkembangan zaman yang benar-benar pesat banget. Dan ini ngomongin teknologi yang segalanya bisa dibikin one click away, praktis dan sebagainya. Tapi sebenarnya based on beberapa jurnal dan juga artikel, sebenarnya human touch atau sentuhan manusia sebagai dokter atau tenaga kesehatan belum sih ada arah-arah bisa digantikan secara total oleh robot atau teknologi, memang belum. Cuman kita harus siap bergandengan, lebih ke kayak ayo kita bekerja bersama-sama gitu. Nah, fakta yang teman-teman juga harus tahu nih, Indonesia tuh jadi negara pengguna handphone terpaling lama sedunia. Jadi ada artikel yang gini tulisannya, juara dunia, negara RI paling betah pegang HP. Iya, ternyata warga plus 62 itu juara 1 di dunia guys, megang handphone. Nah kalau kita datang dari berbagai macam sektor, itu kan bisa juga jadi kesempatan sebenarnya. Oke, kalau memang durasi orang Indonesia megang handphone itu sampai 6-10 jam, ya udah gue maksimalin segala aktivitas dan sirkulasi yang cellular base, semuanya bisa dari handphone. Bikinlah platform yang infrastrukturnya tuh ready untuk masuk ke handphone, diakses secara digital dan sebagainya. Nah itu ilmu-ilmu yang sebenarnya memang mungkin tidak spesialistik dan generalis, tapi aku rasa semua pihak tuh harus tahu supaya apa, kita bisa
bisa ngikutin zaman gitu, nggak kayak apa ya, ya biar nggak ketinggalan gitu. Akhirnya bisa bergandengan dengan perkembangan zaman yang pesat. Nah akhirnya ada beberapa proyeksi-proyeksi di masa depan gitu ya tentang kesehatan adalah penggunaan Mahadata. Ini namanya keren banget menurut gue. Sumber Mahadata yang akan menjadi kekuatan yang powerful. Gak cuma di kedokteran dan kesehatan doang, tapi maksudnya Mahadata nih apa sih? Jadi data-data yang dimiliki, kita kan teman-teman tahu lah, data tuh bentuknya banyak. Data mayoritas masih mentah lah. Misalkan kita di Excel, itu tuh data. Tapi data kalau digodok atau dimasak bisa menghasilkan sebuah informasi atau insights yang penting. Data kalau misalkan terus-menerus kita tabung dan kita lemparkan ke machine learning, dia bisa kedepannya jadi predictive analysis, jadi bisa nebak. Oke, kalau selama seminggu, contoh, lu tidur jam segini, kemungkinan besar minggu depan stamina lu akan jadi segini. Itu yang harus kita antisipasi nih dalam waktu dekat gitu. Jadi data ternyata powerful banget. Bayangin gue seorang dokter, tapi gue bilang data adalah hal yang bermanfaat. Itu kayaknya sekarang jadi mikir, aduh tahu gitu kemarin kita ngambil jurusan data science gitu kan. Tapi bukannya berarti kalau kita ngambil jurusan itu kita jadi nggak bisa. Kita semuanya bisa memanfaatkan data yang dimiliki gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus antisipasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan metode deep learning. Ini nggak cuma di kesehatan dan di kedokteran doang, di semua bidang ini tuh lagi diimplementasiin banget gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman semuanya kayak, dok kayaknya masih 30-50 tahun lagi deh. Enggak, sama sekali enggak. Karena apa? FDA di Amerika baru aja meng-approve sebuah treatment yang buat mengobati sickle cell, namanya sickle cell, pokoknya ada sebuah penyakit yang berhubungan dengan darah merah. Itu tuh mereka bisa nge-edit DNA. Memang dibutuhkan gitu. Jadi teknologi advancement ini tuh sebagai demand karena kita butuh inovasi dan penyembuhan dan banyak banget penanganan penyakit-penyakit yang harus ditangani. Akhirnya orang melarikan solusinya di teknologi. Jadi kayaknya kalau di garis besarin ya, di gambaran besarnya, beberapa tahun ke depan ini tuh teknologi itu on the rise. Bener-bener semuanya mau sekonvensional apapun, mau setradisional apapun, harus siap dan harus ready terhadap era 4.0 dan harus memiliki infrastruktur yang siap terhadap era digital gitu. Minimal misalkan nih kita jualan makanan, minimal kita available online aja, bisa di order online. Itu adalah salah satu bentuk kita beradaptasi dengan era digital gitu. Bukannya kayak udahlah, gue jual di sini aja nggak mau ada online. Ya udah monggo, tapi cakupan konsumennya jadi lebih sedikit ya dibanding orang-orang yang ada online gitulah, kurang lebih gambarannya gitu. Ini sangat applicable di semua bidang, nggak cuma kesehatan, nggak cuma kedokteran. Jadi teman-teman mungkin di waktu kosongnya bisa lihat-lihat atau baca-baca artikel tentang perkembangan teknologi supaya semuanya nih bisa menambahkan ilmu sehari-hari, bisa tahu perkembangannya gimana ke depannya, nggak cuma di kesehatan lagi-lagi. Dan aku rasa bentar lagi banyak banget temuan-temuan canggih yang akan diluncurkan di dunia, di Indonesia dan sebagainya, baik untuk menyembuhkan penyakit, untuk treatment, untuk diagnosis dan sebagainya. Teman-teman sejawat, tenaga-tenaga kesehatan, jangan minder. Kita harus pakai mentalitas di mana kita itu beriringan sama kemajuan teknologi. Begitu juga teman-teman yang lain yang mungkin nggak di dunia kesehatan, di dunia yang lain, kita harus berteman nih dengan teknologi karena teknologi lagi naik nih pamornya sampai puluhan, mungkin beberapa dekade ke depan gitu. Karena mobil terbang aja lagi baru mau dijual. Makanya teman-teman, supaya nggak ketinggalan berita dan nggak ketinggalan zaman, selalulah pantengin episode-episode dari 100% Sehat supaya nambah ilmu dan edukasi yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Segitu dulu dari aku di hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!